Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, NIM 1930306033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu langkah-langkah penyusunan skala psikologi. Yang pertama yaitu ada identifikasi tujuan ukur. Dalam penyusunan suatu skala psikologi dimulai dari melakukan identifikasi tujuan ukur yang memilih suatu definisi, mengenali dan memahami dengan seksama teori yang mendasari konstruk psikologi atribut yang hendak diukur. Yang kedua yaitu pembatasan domain ukur. Pembatasan kawasan ini atau domain yang didefinisikan oleh teori yang dipilih. Pembatasan domain dilakukan dengan cara menguraikan konstruk teoretik atribut yang diukur menjadi beberapa rumusan, dimensi, atau aspek keperilakuan yang konsep keperilakuannya lebih jelas. Yang ketiga ada operasionalisasi aspek. Sekalipun dimensi keperilakuan sudah lebih jelas konsep keperilakuannya, biasanya masih konseptual dan belum terukur sehingga perlu dioperasionaliskan ke dalam bentuk keperilakuan yang lebih konkret sehingga penulis item akan memahami benar arah respon yang harus diungkap dari subjek. Yang keempat ada kisi-kisi atau blueprint. Himpunan indikator-indikator keperilakuan beserta dimensi yang diwakilkannya kemudian dituangkan ke dalam kisi-kisi atau blueprint yang setelah dilengkapi dengan spesifikasi skala akan menjadi acuan bagi para penulis item. Selanjutnya yang kelima ada penskalaan. Dalam prosedur penyusunan tes kemampuan kognitif yang penentuan di pilihan format itemnya memerlukan beberapa pertimbangan menyangkut keadaan subjek, materi uji, dan tujuan pengukuran. Yang keenam ada penulisan item. Penulisan item harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang sudah ditentukan. Pada tahapan awal, penulisan item umumnya dibuat item yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah yang direncanakan dalam spesifikasi skala, yaitu sampai 3 kali lipat dari jumlah item yang nanti akan digunakan dalam skala bentuk final. Yang ketujuh yaitu coba bahasa. Ketentuan meloloskan item dalam tahap evaluasi kualitatif oleh panel para ahli tersebut adalah kesepakatan expert bahwa isi item yang bersangkutan adalah logis untuk mengungkapkan indikatornya. Yang kedelapan ada field test. Setelah perbaikan bahasa dan kalimat selesai dilakukan, pada tahap berikutnya adalah langkah evaluasi terhadap fungsi item secara kuantitatif, yaitu berdasarkan skor jawaban responden. Yang kesembilan ada seleksi item. Hasil analisis item menjadi dasar dalam seleksi item. Item yang tidak memenuhi persyaratan psikometrik akan disingkirkan atau diperbaiki terlebih dahulu sebelum dapat menjadi bagian dari skala. Yang ke-10 ada validitas kontrak. Validitas skala pada hakikatnya merupakan suatu proses berkelanjutan. Pada skala-skala yang hanya akan digunakan secara terbatas, memang pada umumnya dicukupkan dengan validasi isi yang dilakukan melalui proses review item oleh para ahli. Yang terakhir ada komplikasi final. Format final skala dirakit dalam tampilan yang menarik namun tetap memudahkan bagi responden untuk membaca dan menjawabnya. Mungkin sekian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian konstruk ukur psikologi.
Konstruk adalah konsep psikologi yang menjelaskan konsep itu sendiri. Dalam psikologi, konstruk itu dapat bermacam-macam. Contohnya antara lain seperti self-efficacy, komitmen organisasi, dan sebagainya. Secara umum, konstruk juga disebut dengan definisi. Definisi walaupun tidak sepenuhnya identik dengan konstruk, namun dapat menjadi dasar untuk menentukan konsep psikologi yang akan diukur. Pendefinisian konstruk harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan tidak ada definisi tunggal dari konstruk psikologi. Suatu konstruk bisa jadi memiliki lebih dari satu definisi yang berbeda dari beberapa teori yang ada, sehingga harus dilakukan pemilihan teori yang nantinya akan mendasari penyusunan alat ukur. Jenis-jenis konstruk ada 3. Yang pertama, konstruk bipolar, yang kedua partisipal, dan yang ketiga ortogonal. Baik, materi selanjutnya yaitu cara menentukan konstruk ukur psikologi. Suatu konstruk yang telah didefinisikan secara konseptual tidak secara langsung bisa diukur. Namun terlebih dahulu harus dilakukan operasionalisasi dari konstruk yang hendak diukur. Proses operasionalisasi konstruk merupakan proses penerjemahan dari definisi konseptual menjadi definisi kerja yang lebih konkret atau yang observable. Pada proses operasionalisasi, seseorang yang akan menyusun suatu alat ukur harus menyusun indikator-indikator yang observable dari masing-masing dimensi, karena dalam proses operasionalisasi ini memungkinkan terjadinya kesalahan dan tidak mungkin bisa tepat 100%. Pada proses penyusunan alat ukur, semakin banyak indikator, maka ukuran akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Namun perlu hati-hati dalam menyusun indikator untuk masing-masing dimensi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam melakukan operasionalisasi terhadap konsep adalah selalu mengingat dan mengacu pada definisi konseptual, membuka pikiran dan mencoba untuk berpikir kreatif. Dalam proses penyusunan alat ukur, sebelum menulis item, penyusun skala biasanya mengeksplorasi teori mengenai konstruk yang hendak diukur sebelum menulis item. Selanjutnya aspek. Aspek adalah penjabaran konstruk ukur yang lebih operasional sebelum dijabarkan lagi menjadi indikator perilaku yang lebih operasional. Yang kedua, dimensi. Dimensi biasanya menjelaskan adanya aspek ukur untuk memiliki domain yang berbeda dengan aspek lainnya. Untuk mengetahui aspek tersebut merupakan dimensi yang berbeda, biasanya dilakukan analisis faktor. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.